apa ya, kalau memang dari sisi manusia pasti pingin lah ya istilahnya yang ngelihat peluang, apalagi sekarang peluang aja udah susah gitu. Tapi ya mungkin itu yang selalu William bilang juga sih ke kita, kayak kita harus selalu merasa cukup, istilahnya kayak gitu juga. Jadi apa yang kita punya sekarang ya itu udah berkatnya kita, porsinya tuh segitulah gitu. Shalom semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya dan kali ini saya didampingi oleh Sylvia Wijaya. Yes, kita ada di GMS Gandaria City. Yes. Nah, Sylvia, apa yang mau kita bicarakan? Nah, jadi hari ini nih topiknya luar biasa banget. Topik yang hari ini kita mau bicarakan adalah bagaimana kita bangun bisnis itu sampai bisa dicari oleh brand-brand besar karena kualitas. Kualitas. Luar Oke. biasa banget ya. Kayaknya kita udah gak sabar nih buat langsung kenalan sama narasumber kita hari ini. Kita langsung aja. Silakan Ko William dan Cemilana boleh perkenalkan diri saat ini bekerja sebagai apa dan juga pelayanannya apa di GMS. Halo, nama saya William. Saya sekarang pelayanan di GMS Tangerang sebagai CG Leader. Kita ini perusahaan manufacturer yang bergerak di produk-produk houseware. Ini istri saya Meliana. Shalom. Yang membantu saya, menyupport saya dalam pekerjaan ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita ingin tahu karena di sini juga ada beberapa barang yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Yes, betul sekali. Mungkin kalau boleh cerita sedikit dulu, kayak kapan sih mulai mendirikan houseware manufacturer ini? Terus tadi kan seperti topiknya gitu ya, kita wah sampai bisa dikenal brand-brand besar gitu. Karena menjaga kualitas. Mungkin boleh diceritakan brand-brand apa sih yang saat ini maksudnya Tuhan percayakan gitu ya. Terus dan bagaimana perjalanannya? Coba nih. Oke, Mami Satu, kita brand houseware kita ini dengan brand Mami Satu gitu. Mami Satu ini berdiri pertama kali keluar ke pasar itu Oktober 2016. Iya. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau ngomong lamanya sekarang hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Gitu. Dan kalau ngomong dari kualitas, memang dari awal komit kita itu untuk mengeluarkan produk itu, kita komit di kualitas, di cara pasang kasarnya gitu, dengan di bahan. Jadi bahan desain itu benar-benar kita pikirkan sebelum barang itu keluar ke pasaran. Yang ternyata hal-hal ini tuh ternyata di pasaran ini tuh mungkin belum banyak yang ada dengan kualitas kayak kita, dengan packaging kayak kita, seperti itu. Yang mungkin itu akan jadi dasar, ternyata gitu. Jadi giant retail ini akhirnya ternyata melihat kita dari mungkin hari-hari tahun-tahun kemarin, dan mungkin hasilnya baru kita rasakan di tahun-tahun ini, seperti itu. Kalau boleh spill dikit, barang-barangnya apa aja sih yang diproduksi? Kita itu arahnya ke houseware, jadi mungkin kalau yang kayak kelihatan yang ada di sini itu ada kayak jemuran handuk. Jadi kita houseware tuh ada meliputi jemuran handuk, jemuran pakaian, rak sepatu, meja setrika, rak galon, rak apalagi ya dispenser mungkin, terus dengan hanger hook. Kemudian kita juga ada lini kayak mungkin ke barang-barang kecil seperti kayak ada undershelf, kayak multipurpose rack, kayak kita juga ada develop lagi ke rak piring, seperti itu sih kurang lebih. Jadi emang mungkin cukup banyak ya? bervariasi kayak gitu. Gimana memulai hal ini ketika masuk sampai ke yang toko-toko yang terkenal itu ya, giant itu di giant retail itu. Apakah mulainya dengan satu idealisme yang excellent gitu, lalu gimana gitu. Nah, gimana? Pengen tahu ceritanya. Dari Pak William? Jadi kita ini sebenarnya pertama itu kita menjaga di kualitas. Nah, dari kualitas itu kita menjaga untuk produk ini keluar dengan zero error. Nah, jadi mencegah barang ini error, kita tuh di dalam pabrik itu ada quality control yang sangat ketat. Jadi mencegah toko-toko itu menjual barang kita ke end user dengan produk yang cacat. Nah, sebenarnya ini salah satu kunci produk Mami Satu bisa diterima sama pasar-pasar di Indonesia.
tadi kan sebelum ini ketika kita koordinasi di belakang gitu Iya. ya, itu dari Pak William dengan Ibu kan juga sempat cerita betapa bagusnya kualitas gitu ya. Mungkin mungkin juga teman-teman yang nonton sini pengen Penasaran lihat ya? ya, gitu seperti apa, kualitasnya seperti apa, terus bagaimana Boleh. memikirkan segala sesuatunya dengan baik gitu ya. Ya, Seperti itu. boleh saya tunjukkan ya. Hmm. Kayak produk-produk Mami 1 itu semua sudah posisinya ready to go. Jadi kayak di modern market, customer tinggal angkat aja seperti ini. Ah. Praktis ya. Jadi setelah belanja bayar lalu bisa diangkat sendiri Diangkat, gitu ya. iya. Ah, oke. Kebalik, pas melihat ada display Oh gitu. stok-stok kita itu karena mungkin balik lagi bukan dus polos, jadi kita itu kebanyakan malahan di display itu packing ini tuh langsung ada stoknya tuh di bawah display. Oh. Oh. Jadi mungkin Ya, itu ya, juga ya, ya. salah satu yang bikin akhirnya orang lihat display, orang suka, ya udah Langsung tinggal ambil aja ambil, ya. bener. Yang Jadi mungkin jatuh hatinya bukan karena lihat barangnya juga ya, tapi lihat barangnya oke betul, terus jadi Betul. hand carry-nya juga Hand gampang. carry-nya. iya, dan penerimaan mungkin kalau dari kayak modern retail gitu kan mereka nggak perlu ada khusus satu orang lagi yang harus mungkin ambilin ke gudang Iya, dulu betul. nih kayak gitu. Jadi malah kita itu juga menawarkan konsep display itu dengan stok yang langsung di bawah gitu. Ready to go lah. Bener. kayak Ready to gitu. go ya. Oke. Nah mungkin bisa dilihatin. Kita penasaran nih. Gitu. Tadi kan Pak William juga sempat cerita jaga kualitas ketebalan aluminiumnya juga gitu ya. Siap. Ini yang dibuka towel rack ya untuk Iya. handuk ya. Ini Iya. rak handuk Kalau ya. ini yang dari besi Oh, sih wow. kebetulan. Wow. Mm-mm. Saya ini cukup suka action figure. Ya, jadi begitu karena unboxing seperti ini. Kalau lihat kemasannya seperti ini nih udah seperti action figure gitu. Rapi banget Rapi ya, banget, sampai betul. kita bisa lihat jumlah bautnya, jumlah pipanya, semua sangat jelas sekali gitu ya. Nah, jadi kalau kita ini quality control ini dari kita di packing satu-satu seperti ini tujuannya supaya nggak ada yang miss pipanya yang kurang atau mungkin bautnya yang kekurangan. Nah, terus dengan kita packaging seperti gini, Ya, mungkin bisa kelihatannya agak pasti- miring dikit Pak. Mungkin Iya. biar kelihatan. Nah gini. Oke. Iya, jadi Ini langsung kelihatan ya dari satu packaging langsung kelihatan berapa batangnya, Betul. berapa Iya, yang batang betul. yang Langsung yang jelas lurus, banget ya. gitu ya. Betul. Langsung sekilas aja kelihatan ya. Iya. Gitu. Kalau ada yang kurang langsung kelihatan. betul. Nah, ini ya towel rack kita yang buat di bawah. Nah, kita ada produk lainnya juga. Seperti ini. Nah, ini juga towel rack dari aluminium yang buat di tembok. Nah, kalau kualitas kita bedanya aluminium kita tuh tebal. Plastik yang kita pakai itu bahannya ABS, bahannya buat helm, dashboard mobil. Jadi untuk kena matahari dia itu tidak getas lah. Iya, iya, iya. Nah, mungkin itu juga yang bedain kita kali ya dengan mungkin selama ini yang produk-produk seperti ini jemuran gitu kayak dianggap barang apa ya, mungkin barang sepele lah Iya. gitu. Jadi kita malah manfaatkan itu, malah kita merasa ada satu pasar yang kayaknya bisa nih gitu, orang yang mencari kualitas bagus tapi nggak menemukannya gitu. Nah mungkin tadi juga bisa langsung cerita juga ketika mengawali dengan produk yang kualitas bagus seperti ini kan sekarang challenge-nya dua ya. Yang pertama pastinya dengan harga mahal apakah ada yang mau serap gitu ya. Tapi kedua gitu dengan harga yang mungkin kualitas bagus, harga yang sedikit di atas rata-rata mungkin kalau mahal kan Iya, ngomongnya benar. gimana. Nah, ternyata bisa attract untuk orang-orang yang memang mencari barang-barang yang berkualitas. Kalau nggak salah tadi sempat cerita ketemu di ikut pameran dulu atau gimana gitu ya. Terus Betul. favornya Tuhan ketemu 1-2 orang. Nah itu mungkin bisa Betul. diceritakan. Iya sih, jadi emang kita percaya semua kita ada sampai hari ini juga itu Tuhan banget lah istilahnya gitu, bukan kita. Jadi kita pertama kali mencoba ke pasar itu emang dari pameran tadi itu tahun 2016 kalau mungkin eventnya namanya Pekan Raya Indonesia waktu itu. Di Jakarta ya? Di Ice BSD. Ah, Nah mungkin juga karena di SBSD mungkin deket dengan Ion BSD yang Iya. waktu itu juga belum lama buka. Iya. Nah, mungkin juga ada orang Ion yang mungkin juga jalan-jalan lah mungkin gitu. Jadi kalau ngomong pertama kali Tuhan bukain jalan itu emang di mall tersebut istilahnya kayak gitu. Jadi dia ada dateng, dia coba kasih kontak dan emang bener-bener dalam waktu 1 bulan lah kurang lebih itu kita udah dipanggil buat meeting di kantornya istilahnya Oh, gitu. wow. Jadi itu yang ya itu udah puji Tuhan banget ya kasarnya kayak emang kita juga udah pernah coba tawarin ke toko pun gak segampang
Nggak segampang itu dengan produk yang baru, belum pernah dijual di mana-mana. Maksudnya ini toko-toko gitu. pinggir jalan gitu ya? Betul, Betul. kita kan namanya dulu cobanya pasti ke arah-arah Ya. daerah-daerah situ ya, daerah-daerah ASBSD karena kita pas event gitu sekalian gitu kita jalan. Dan itu nggak mudah gitu istilahnya. Jadi ditawarin sampai bahkan mereka ngelihat barang kita aja enggak gitu istilahnya. Karena emang merek apa? Mereknya juga nggak pernah dengar. Jual di mana? Belum ada jual di mana-mana gitu kayaknya. Harganya berapa? Ternyata Betul, cukup mahal juga gitu. Jadi kayak mereka kayak ya udah taruh aja deh sampelnya gitu istilahnya kayak. Oh jadi sampai ke toko-toko ngasih sampel gitu ya, satu Iya, gitu? kan awal gitu nawarin kan ini saya punya barang Mm-mm. nih, kita dari pabrik gitu-gitu. Ya itu nggak semudah. Emang kita tahu betul. nggak semudah yang dilihat mungkin hari ini, wah enak nih udah di sini gitu. Tapi emang itu ya pernah kita lalui juga gitu. Nah, jadi produk kita ini sebenarnya lebih masuk ke modern market untuk Ya. awalnya karena benar dari harga dan kualitas yang berbeda dengan yang ada di pasar. Nah, kalau kita untuk awal masuk ke kelas menengah atau menengah bawah itu resikonya mereka akan sulit menerima dengan harga dan kualitas. Karena pasti mereka akan lebih pikir ke harganya berapa sih. Nah, jadi awal mula kita itu kita sebenarnya masuk lebih ke modern market dan kita terus berkembang sampai saat ini itu kita sudah masuk ke pasar menengah dan pasar bawah. Nah, kalau misalnya kita bilang harga itu cenderung tinggi atau mungkin harganya emang tinggi dibanding produk yang serupa, tapi kita nggak nyangka kalau pasar itu bisa menerima karena orang juga mungkin ada yang melihat kualitas juga. Iya. Nah, tapi syarat utamanya produk kita tuh di toko tuh harus dipajang. Jadi orang harus apple to apple, mereka melihat perbedaannya dan akhirnya mereka pasti memilih produk kita yang dari mungkin harga lebih tinggi, kualitas lebih baik, tapi mereka bisa pakai untuk beberapa tahun, mungkin 8 sampai 10 tahun mungkin tanpa ada masalah. Betul, lebih tahan lama ya, kualitas Betul. berbicara Betul, ya. Betul. Mari kita sama-sama dengarkan hikmat Tuhan lewat ayat Alkitab berikut ini. 1 Raja-Raja 10 ayat 6 sampai 7. Dan ia, Ratu Syeba yang berkunjung ke Salomo, berkata kepada Raja Salomo, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukannya kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Di sini kita bicara tentang kualitas yang benar-benar excellent dari Raja Salomo. Dan karena excellent itu menjadi word of mouth, menjadi viral dalam istilah masa kini. Banyak orang yang mendengar dan di situ Ratu Syeba mengatakan bahkan ketika aku melihat kabar-kabarnya pun, berita viralnya itu pun tidak separuh dari kenyataan yang sebenarnya. Apakah kita selama ini overrated dibandingkan dengan berita-berita yang terdengar? Bisa jadi berita terdengar lebih baik, ternyata setelah datang ke kita, beli produk ataupun memakai jasa kita, oh kok tidak seindah dengan kabar-kabar yang viral itu. Nah, di sini malah kebalikannya. Anak-anak Tuhan, karena Raja Salomo sudah memberikan teladan bahwa berita yang viral seperti itu sangat-sangat positif. Ternyata setelah beli produknya atau pemakai jasanya, ternyata 2 kali lipat lebih bagus, lebih excellent, dan lebih sangat-sangat bertambah dibandingkan dengan berita-berita yang viral. Mari kita punya satu goal yang jelas. Anak-anak Tuhan, ayo kita kerja dengan excellent, se-excellent mungkin. Sehingga berita-berita di luar sana tidak ada bandingannya dengan apa yang menjadi satu kualitas yang dipresentasikan karena kita punya pengabdian pada Allah menjadikan hidup kita sesuatu yang excellent. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kalau boleh cerita, sebenarnya bisa punya prinsip sebagai seorang business owner gitu ya, bahwa kualitas nomor 1. Kadang kualitas itu kan sangat bersanding banget atau intrik banget dengan yang namanya margin jadi tipis, seperti itu ya. Terus banyak sekali business owner yang kemudian juga awalnya kualitasnya bagus, lama-lama menurun gitu ya dan sebagainya. Tapi apa sih visi ketika pertama kali mendirikan perusahaan ini sebenarnya sehingga memiliki nilai-nilai itu dan terus dipegang sampai hari ini untuk jaga kualitas itu gitu. Boleh sharing nggak? Kalau untuk kualitas ini karena kita kemarin lihat ada demand untuk produk-produk houseware dengan kualitas yang baik. Awalnya seperti itu. Nah,
demand ini dari pandangan kita tuh besar. Nah selama ini kalau di lokal Indonesia, kalau barang import atau produk lokal, biasa secara kualitas gimana ya, maksudnya masih oke lah, maksudnya nggak seperti yang kita produksi lah seperti itu. Nah kalau untuk jaga kualitas karena memang komitmen kita untuk ngambil pasar middle up, jadi sampai saat ini kita tidak ada penurunan kualitas sama sekali. Karena kita juga mencegah customer itu setelah membeli barang kita itu mereka nggak puas. Nah kita mencegah itu seperti itu. Dan mungkin karena juga udah masuknya juga lebih di dalam lagi ke modern retail, balik lagi namanya ada mereka ada kayak mungkin ada zero complaint atau mungkin ada batasan-batasan tertentu yang kita nggak berani buat mencoba lah ya, dalam arti daripada nanti juga berefeknya nggak bagus istilahnya. Jadi kita lebih tetap emang mau komit juga, jadi dalam arti juga ya memang ini yang kita jual, kita berusaha juga buat tetap pada kualitas itu sih. Terus yang menariknya lagi juga kadang kan kalau kita tuh mau bikin brand baru nih gitu ya sebagai business owner, wah pengen kita bikin yuk brand baru lokal nih gitu, 100% lokal nih. Tapi kan pasti hal pertama yang terpikirkan biasanya adalah saingannya besar banget nih ya betul. gitu kan, barang-barang mungkin dari China, dari mana gitu kan, saingannya ekspor impor. Betul. Pernah gak kepikiran hal itu dan kayak terus gimana melakukan apa sih untuk bisa survive menghadapi itu gitu. Katanya 100% lokal ya, bahan-bahannya betul ya. Dan ternyata itu God's favor ternyata. Bener. Boleh diceritakan Pengen mungkin. tahu nih. Iya, gimana ya, jadi memang pertama kali itu kita maunya 100% lokal Indonesia. Yang gak tahu mungkin itu balik lagi mungkin udah Tuhan yang tuntun buat ada tagline itu istilahnya buat Mami Satu dari awal keluar ya mungkin gitu. Jadi dari sana kemudian juga apa segala macam dengan berjalannya waktu istilahnya benar God favornya ternyata ada aturan-aturan pemerintah nih yang tiba-tiba keluar yang mungkin seperti kita tahu kayak ada pembatasan-pembatasan. TKDN itu ya. Betul, Iya. yang tadi seperti tadi diceritakan juga mungkin ada pembatasan-pembatasan kuota import untuk beberapa betul. bahan tertentu seperti itu. Yang mungkin hari ini kita bisa, wah pas banget gitu. Padahal waktu kita awal bangunnya ya kita belum tahu istilahnya gitu. Jadi itu mungkin juga emang benar salah satu God favor yang kita terima ya istilahnya dari perjalanan waktu lah istilahnya. Nah sedangkan Giant Retail apa itu kan juga setahu saya nih ada beberapa di antara mereka kan juga importir dari China juga ya. Nah apakah ada sesuatu hal atau sesuatu case yang bisa jadi kesaksian kalau ternyata ketika head to head ternyata malah dari produk Anda ini yang Bisa bersaing dan bisa Betul, menang gitu betul. melawan ya. Bener, modern retail yang besar-besar mereka tuh rata-rata import sendiri. Iya. Nah tapi kenapa kita juga menjadi salah satu pilihan mereka, karena kalau import itu belum apa-apa mereka mengeluarkan purchase order itu mereka sudah harus DP. Dan bayar di depan ya. Benar. Dan sebelum barang itu dikirim pun mereka sudah harus pelunasan. Nah biasa kalau seperti itu kan uang matinya lumayan besar. Nah sedangkan kalau Uang macet ya, bukan uang uang- macetnya, uang Ya. uang macetnya lumayan besar. Nah kalau dengan mereka source di lokal di company kita mereka kan bisa order dengan secukupnya saja, misalnya dengan rutin tapi mereka uang macetnya tidak terlalu besar. Nah terus dari mungkin kalau import mereka ada kesalahan produk, baik kesalahan ukuran apa kekurangan part, mereka akan repot sekali untuk memasukkan kembali part kekurangan tersebut. Nah sedangkan kalau mereka ngambil di lokal. Walaupun diberi free nih istilahnya diberi sama free, supplier benar. gitu. Dan tetap ada waktu juga ya. Betul. Biasanya shipping 1 bulan, 1 bulan Betul. lebih. Betul. Nah kalau di kita kan karena kita manufacture lokal, semua part kita kan ready. Jadi untuk toko itu pasti akan lebih cepat untuk dapat part yang kekurangannya. Walau kita mencegah itu terjadi tapi kita. Jadi ketika sekarang ini kan udah kerjasama sama banyak banget giant retail ya. Kayak ini sebut merek gak apa-apa ya. Gitu misalnya kayak Asko gitu kan, Ion tadi, terus ada Mitra 10 dan sebagainya gitu. Maksudnya
Dan tadi sempat cerita-cerita gitu kan di belakang, sebenarnya sekarang juga lagi over production nih, over request gitu ya. Nah, Tapi kita tahan gitu kan. mm, Kalau boleh tahu sekarang dari jumlah karyawan atau kondisi pabrik sendiri sekarang udah seberapa banyak orang sih gitu untuk produksi? Kalau kita, tim kita keseluruhan kurang lebih 80 sampai 100 orang. Oke. Eee, Which is memang kalau ngomong di compare dengan pabrik-pabrik yang udah existing mungkin emang nggak ada artinya ya istilahnya mungkin gitu dengan pabrik-pabrik giant yang ada lah istilahnya. Nah saya jadi tambah penasaran nih ya, betul. kayak biasa kan kalau business owner itu justru sangat seneng banget ketika muncul banyak request, ya kan, banyak buyer mau Nah, ambil ngambil. semua gitu kan. Biasanya langsung oke kita langsung ekspansi gitu kan, Ya, besar-besaran buka betul. pabrik kedua, pabrik ketiga, hire karyawan lagi, produksinya dibanyakin. Apa yang maksudnya membuat Pak William dan Cemeliana ini kayak, oh enggak, kita enggak mau seambisius itu gitu, kayak ada value tertentu atau ada prinsip tertentu kah yang dipegang gitu? Apa ya kalau memang dari sisi manusia pasti pingin lah ya istilahnya yang ngelihat peluang apalagi sekarang peluang aja udah susah gitu. Tapi ya mungkin itu yang selalu William bilang juga sih ke kita kayak kita harus selalu merasa cukup istilahnya kayak gitu juga. Jadi apa yang kita punya sekarang ya itu udah berkatnya kita porsinya tuh segitulah gitu. Walaupun ya dengan itu kita harus bijak juga tetap dengan ya kita pasti ada mungkin keuntungan yang harus kita coba olah lagi pasti untuk pengembangan juga sih gitu ya. Tapi ya memang kayak kita udah punya prinsip kayak kita nggak mau pinjam uang bank Oke. seperti itu. Nah, Jadi ya Menarik. apa yang kita punya sekarang ya intinya itulah terus belajar merasa cukup istilahnya gitu. Cukup dalam arti ya kita tahu tapi Tuhan berkatin lah dari situ dari bisa dilihat dari perkembangan kita juga sempat udah pindah pabrik otomatis dengan yang lebih besar kemudian juga ada penambahan-penambahan lini kayak gitu itu udah ya itulah yang sedang kita kerjakan lah itu. Tapi Jadi, terbukti ya dari tahun ke tahun betul. grow ya. Ya Bahkan amin. COVID pun katanya sempat grow terus ya. Amin. Mungkin grow di sini tuh dalam arti karena kan kita tuh masih baru ya. Jadi kita keluar 2016 akhir, Covid itu berarti 20 awal. 2020 lah ya istilah gitu. Jadi mungkin kayak bayi yang baru 4 tahun ya. ngerangkak gitu ya masih berjalan terus tiba-tiba di stop nih. Lah Iya. mungkin karena di stop ini omset kita selama 3 tahun ini mungkin yang belum sebesar perusahaan-perusahaan lain yang mungkin udah berjalan puluhan tahun seperti itu. Lah mungkin kalau perjalanan pabrik-pabrik yang besar udah berapa puluh tahun, distribusi mereka mungkin juga udah kemana-mana nih gitu loh. Lah kalau kita kan mungkin masih sangat terbatas karena juga dengan adanya waktu itu gitu. Jadi grow kita itu yang bisa kita apa ya mungkin syukuri juga mungkin karena itu di saat yang lain udah mungkin di maksimal distribusi mereka, kita malah masih punya banyak Telah. peluang, Ya, untuk bener. bertumbuh lebih lagi ya. Betul gitu. Jadi itu yang bikin kita survive di selama COVID walaupun memang survive-nya nggak bisa gimana ya maksudnya ya namanya COVID nggak mungkin nggak ada efek negatifnya lah di kita. Tapi ya puji Tuhan banget istilahnya dengan kita istilahnya pabrik baru, perusahaan baru pun Tuhan jaga loh walaupun COVID itu dengan bahkan nggak maksudnya bukan yang baru terus ternyata dapat hanteman jadi kasarnya bangkrut istilahnya gitu tapi enggak loh gitu loh. Tuhan jaga kita itu walaupun COVID kita bisa bertahan bahkan kalau ngomong grow itu grow-nya tuh dalam arti ini ya tapinya bukannya oh iya tambah gede banget enggak tapi dalam arti karena omset kita mungkin juga masih belum besar jadi itu tuh grow gitu loh. Nah ini Sylvie, yang penting mungkin pertumbuhan secara organik juga ya. Iya betul. Nggak ngelihat, oh ada setiap opportunity, sikat, hajar, betul. terus akhirnya pinjam uang bank. Tapi ternyata Betul, stability ya lebih memang penting juga. betul. Jangka panjang ya. Betul, jadi berkembangnya natural, organik. Betul. Seperti itu, so bless ya. So blessed dengerin. sekali ya, luar biasa banget. Nah sekarang minta tolong mungkin Bapak atau Ibu untuk bisa doakan jemaat-jemaat yang mungkin pada saat ini juga lagi mulai bisnis, lagi masih punya idealisme, pengen kualitas yang baik seperti apa yang Anda berdua lakukan gitu ya. Tetapi kadang-kadang masih ada challenge dari klien, challenge dari customer. Nah kita berdoa kiranya Tuhan juga buat jalan kepada mereka juga. Ya silakan. Oke lah, kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terutama buat kesempatan yang ada pada hari ini. Kami dalam nama Tuhan Yesus juga, semoga apa yang kami sharingkan juga Tuhan, bisa juga menjadi berkat buat
yang lain. Kami tahu di masa-masa yang sulit ini Tuhan mungkin juga banyak tantangan yang kami semua hadapi ya Bapak. Tapi percayalah kepada semua juga rekan-rekan yang sedang dalam bisnis, yang mungkin punya idealisme yang juga tinggi, yang mungkin jadi banyak keraguan, apakah bisa, apakah mampu. Percayalah dalam doa, selalu minta hikmat dari Tuhan, supaya itu semua juga yang akan tuntun kita. Tuhan Yesus senantiasa juga, Kau tahu Tuhan setiap kerinduan dari rekan-rekan kami, semuanya dalam pergumulan pekerjaan, dalam rencana mereka juga ya Bapak. Semoga dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan juga hikmat buat mereka atas ide apa, atas apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka pergi kemana, mereka harus pergi kemana, mereka harus melakukan apa, mengikuti acara apa, hal-hal seperti itu yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan, tapi kami percaya itu akan jadi berkat besar bagi kami semua. Amin. Ya Amin. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau senantiasa berkatin kami semua ya Bapak, tuntun rekan-rekan semua yang dalam keraguan, dalam pergumulan, dalam segalanya berkat-Mu tercurah Tuhan bagi kami semua ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. 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 Thank you Pak William dan Ibu, Thank sangat-sangat you buat memberkati ya. inspirasinya ya, luar biasa banget. Yang penting tetap jaga kualitas, jangan terpancing untuk bakar uang atau banding harga gitu ya. Betul, Dan betul. berdoa akhirnya Tuhan Karena buka jalan. kesempatan itu ada kok gitu kan Yes. istilahnya. Tuhan tuh bisa bikin even kita mikir gak ada, Mm-mm. kok kayaknya gak mungkin ya, Mm-mm. jemuran, barang yang Iya benar. Nah, barang yang mungkin terlihat sepele, mahal pula istilahnya kan gitu ya dan anak muda istilahnya. zaman sekarang katanya kan kalau hujan ingatnya bukan jemuran tapi kenangan. Wah, ini dia. Tapi Tuhan selalu buka jalan. Yes. Itu yang luar Benar. biasa dari Tuhan kita Iya. ya. So, Ada teman-teman kalau mau mendengarkan obrolan seru lainnya, jangan lupa like, share, subscribe Marketplace Wisdom. Ya, dan jangan lupa komentar kalau misalnya ada ide-ide, narasumber atau judul topik seperti apa yang nanti akan kita bahas. Oke, thank you semua. Sampai jumpa Bye-bye. lagi. God God bless. bless you.